besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita kembali untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang dahsyat. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, layakkan setiap kami. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus. Yes. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kita mau lebih lagi untuk datang dan menyembah dan memuji memuliakan Tuhan, kita katakan pujian kita yang berkata, Dia sungguh baik. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk diisi dengan urapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau Yesus yang sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, amin. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih lagi. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima setiap penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas setiap hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami dapat mendengarkan dan bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan kami.
Terima kasih Yesus, berkati setiap hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kembali saya bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa dengan umat Tuhan. Saya tahu saudara-saudara hari ini menyiapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tadi saudara sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saya tahu ketika Tuhan kita puji, ketika Tuhan kita sembah, Tuhan hadir. Saat ini Tuhan hadir ada di dekat saudara. Dan Tuhan memberkati setiap umatnya. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang besar. Dan saya percaya setiap umat Tuhan hari ini akan dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu tentang Yusuf. Saya berikan judul Yusuf menimbun gandum. Mari kita membaca Kejadian 41 ayat yang ke-49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Ya, Yusuf menimbun gandum sangat banyak, seperti pasir, tak terhitung jumlahnya. Yusuf pada waktu itu diangkat menjadi satu orang yang mengepalai proyek yang besar, yaitu mengumpulkan bahan makanan di Mesir dalam masa kelimpahan. Yusuf melakukan ini. Saudara-saudara, dia bangun lumbung-lumbung di mana-mana. Dan orang Mesir store, orang Mesir membawa hasil yang begitu banyak sampai tak terhitung lagi. Yusuf yang memimpin. Saudara-saudara, kita tahu bersama-sama Yusuf ini mendapatkan karunia bermimpi, juga menafsirkan mimpi. Ini dalam perjanjian lama. Yusuf pernah bermimpi berkas gandumnya tegak berdiri dan berkas gandum kakak-kakaknya sujud menyembah, tunduk kepada berkas gandum Yusuf. Sementara juga Yusuf pernah bermimpi matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Sampai orang tuanya, papanya bilang, masa kami menyembah engkau, sujud kepadamu? Dan saudara-saudara, mimpinya Yusuf ini menjadi kenyataan. Mimpinya Yusuf ini terjadi setelah lewat sekian lama, sekian waktu, di mana memang betul kakak-kakaknya sujud menyembah Yusuf ketika Yusuf menjadi seorang pimpinan di Mesir. Mimpi yang menjadi kenyataan. Bukan hanya itu, Yusuf ini juga menafsirkan beberapa mimpi. Ada mimpi juru makanan dan juru minuman. Ketika ada dalam penjara, mereka menceritakan, mereka gelisah, mereka bermimpi. Kepala juru makan dan kepala juru minum, dalam kegelisahan mereka bercerita satu sama lain, sesama narapidana di sana. Yusuf juga ikut mendengar dan Yusuf menafsirkan mimpi itu. 3 hari kemudian engkau akan diangkat tinggi, tapi digantung. Itu juru makanan.
3 hari kemudian engkau akan diangkat tinggi, dipermuliakan dan dikembalikan kepada jabatanmu. Itu juru minuman. Dan ketika Yusuf menafsirkan mimpi itu, ketika Yusuf menyampaikan arti mimpi itu, ternyata memang benar itu terjadi. Saudara-saudara, ketika kepala juru minuman itu sudah berada di luar, lewat sekian waktu, raja yang bermimpi. Dan raja begitu bingung, raja begitu gelisah. Mimpi apa artinya? Dan ketika juru minum ini mengetahui, maka dia menceritakan perihal tentang Yusuf yang ada di dalam penjara. Di penjara ada seseorang yang mendengar mimpi hamba dan menafsirkan dan cocok. Juga mimpi juru makanan yang akhirnya juga sama, keluar dari penjara untuk digantung, saudara-saudara. Cocok juga. Akhirnya raja mengundang Yusuf ke istana. Yusuf mulai mendengar apa yang dimimpikan oleh raja. Dan Yusuf menafsirkan mimpi itu. Ada 7 tahun masa kelimpahan. Dan setelah masa kelimpahan itu lewat, akan ada datang 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan. Saudara-saudara, raja bertanya, lalu apa yang kami lakukan dengan adanya mimpi tersebut? Yusuf hanya memberikan pandangannya. Yusuf hanya memberikan masukan kepada Raja Firaun. Masukannya gimana? Tuanku raja, angkat satu orang untuk mengepalai ini semua, sehingga orang itu mengatur dengan baik selama masa 7 tahun kelimpahan. Dan ketika terjadi masa kekeringan, terjadi bencana kelaparan, sudah banyak sekali persediaan makanan yang dalam lumbung-lumbung. Saudara, usul itu, masukan itu, saran itu dipandang baik oleh Raja Firaun. Sehingga dia berkata, gak ada orang yang cocok. Kamu yang cocok. Kamu yang pantas. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Yusuf pada hari itu diangkat untuk memimpin ini semua. Saudara bisa bayangkan, gak ada kedudukan lain yang lebih tinggi daripada kedudukan Yusuf selain raja sendiri. Jadi semua di bawahnya Yusuf, kecuali Raja Firaun. Saudara bisa bayangkan siapa Yusuf, status Yusuf pada waktu itu. Dia baru dari penjara, statusnya masih narapidana, yang diminta keluar untuk menafsirkan mimpi raja. Napi yang diminta untuk keluar untuk mendengar dan menafsirkan apa yang raja mimpikan. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Yusuf ini juga sebelum di penjara, dia seorang budak. Budak itu pada zaman dahulu tidak ada hak asasi manusia. Tubuhnya dibeli, dia telah dijual dengan uang. Budak, narapidana, dan juga
warga negara asing. Yusuf bukan orang Mesir. Dia seorang warga negara asing. Perhatikan saudara-saudara, perhatikan umat Tuhan. Gak mungkin dia begitu tinggi kedudukannya di Mesir kalau bukan Tuhan yang mengangkat. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak mungkin ada yang bisa menurunkan dan merendahkan. Siapapun, dimanapun saudara berada, percayalah ada tangan Tuhan yang kuat. Ketika tiba saatnya, ketika sudah waktunya, Tuhan juga akan mengangkat saudara-saudara tinggi. Dan ketika Tuhan angkat tinggi, gak ada yang bisa menurunkannya. Karena tangan Tuhan tangan yang kuat. Dia yang memberkati seluruh umat Tuhan. Haleluya. Ketika sudah tiba waktunya, maka mimpinya Yusuf menjadi kenyataan. Gak mungkin budak, napi, dan warga negara asing, jabatan yang rendah pun di negara orang tidak mungkin. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Usulnya Yusuf dipandang baik. Mari kita membaca Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Ini luar biasa, luar biasa. Yusuf cuma memberikan usul, gak menduga juga ketika ada promosi yang luar biasa pada hari itu. Orang pagi masih sarapan di penjara, tiba-tiba dipromosikan makan di istana dan menjadi orang yang hanya tata Firaun saja yang ada di atasnya. Rakyat semua tunduk sama Yusuf. Pejabat-pejabat yang lain semua tunduk sama Yusuf. Tuh, ini luar biasa loh saudara. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-38, berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Yusuf berakal budi, Yusuf bijaksana, Yusuf menafsirkan mimpi, Yusuf luar biasa. Rahasianya ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Umat Tuhan, kalau Anda dan saya penuh dengan roh Allah turun ke atas saudara, diam di dalam saudara-saudara semua. Saudara menjadi orang yang berhikmat. Saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan, mengerjakan hal-hal yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Rahasianya bukan karena kepintaran saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kemampuan saudara, bukan karena kekayaan saudara, tetapi rahasianya ayat 38 ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun lihat itu. Ini orang bijaksana banget. Ini orang luar biasa banget. Ada roh Allah di atasnya. Hari ini umat Tuhan perlu Roh Kudus ada dalam hidup kita semua.
Dunia begitu gelap. Dunia begitu tidak menentu keadaannya. Sangat perlu Roh Kudus di dalam setiap kita. Saudara akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Saudara akan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Bahkan Tuhan bisa mengangkat tinggi saudara-saudara. Meskipun Anda tidak berpengalaman, meskipun Anda kurang dalam pendidikan, meskipun Anda bukan orang kaya atau bukan orang berpengaruh, tetapi Roh Kudus itu kuncinya. Mana mungkin kita dapat orang seperti dia yang ada Roh Allah di atasnya. Haleluya. Saudara-saudara, Yusuf menimbun gandum pada masa kelimpahan. Ditimbun. Ini pada masa kelimpahan nimbun gandum. Ini enggak mudah. Ini butuh ketekunan. Oh iya saudara-saudara. Gandum ditimbun limpah. 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Wah, hasilnya limpah. Kalau enggak tekun enggak bisa. Yusuf tekun. Tetap dilakukan sampai 7 tahun. 1 tahun masih banyak. Enggak apa-apa. Terus masukkan, tekun. Enggak peduli. Orang lain bilang, sudah penuh ini. Bangun lagi lumbung-lumbung. Bangun lagi gudang-gudang. Enggak perlulah Pak. Terlalu banyak ini. Buat apa? Sudah, simpan saja. Butuh ketekunan. Yusuf tekun. Seringkali saudara-saudara, ketika melihat kenyataan limpahnya bahan makanan, limpahnya gandum, maka orang jadi tidak percaya. Mana mungkin keadaan yang seperti ini terus tiba-tiba akan terjadi masa kelaparan, kekeringan. Oke, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga disimpan. Udah cukup. Yusuf bilang, tidak. Terus, udah penuh, bangun lagi lumbung. Udah penuh, bangun lagi di mana-mana. Bangun, cepat bangun. Penuhi semua. Yusuf orang yang tekun. Yusuf percaya akan mimpi yang Tuhan berikan kepada Raja Firaun itu. Dengan kepercayaan itu Yusuf bertindak. Meskipun saudara-saudara, meskipun faktanya begitu limpah, gak mudah. Dalam masa kelimpahan terus timbun, dalam masa kelimpahan terus kumpulkan. Biasanya dihambur-hamburkan. Oh enggak, Yusuf enggak mau. Simpan, bangun lumbung. Sebab saudara-saudara, 7 tahun lagi akan datang masa kelaparan yang dahsyat. Yusuf percaya itu. Dan apa yang dipercayai oleh Yusuf menjadi kenyataan. Apa yang Tuhan tunjukkan pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan nyatakan pasti akan terjadi. Saudara-saudara, apakah yang dilakukan Yusuf menimbun gandum ini salah? Oh enggak. Karena ini memang rencananya Tuhan. Karena ini memang kehendaknya Tuhan. Di masa-masa kelimpahan ditimbun. Saudara-saudara, coba kita melihat hari-hari ini. Ada beberapa orang yang juga, yang lain mengalami krisis, tapi ada beberapa orang juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau menabung itu salah apa enggak Pak? Oh tidak. Ketika saudara ada berkat-berkat yang lebih, sebagian saudara taburkan apa yang saudara dapat peroleh dari Tuhan. Sebagian lagi juga saudara simpan sebagai tabungan. Salah? Tidak.
Yusuf simpan gandum itu. Yusuf simpan gandum itu dalam masa-masa kelimpahan. Enggak diboros-boroskan. Ada banyak orang, saudara-saudara, begitu dapat berkat lebih, boroskan, habiskan. Beli ini, beli itu, habis dengan cepat, dengan segera. Menabung tidak salah, tidak. Tapi Tuhan ingatkan begini. Mari kita belajar bersama tentang hal pengumpulan harta dalam dunia. Matius 6, 19 sampai 21. Kita ingat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan terfokus dengan harta di dunia ini. Ini penting. Jangan fokus mengumpulkan yang di dunia ini saja. Bisa dicuri, bisa dimakan ngengat, bisa habis. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita punya tabungan di sorga, kalau kita berbuat yang baik, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau, bahkan menolong saudara-saudara yang lain, bahkan menjadi saluran berkat buat yang lain. Ini yang Tuhan kehendaki. Ngumpulkan harta di sorga, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita diingatkan ini pada hari ini. Belajar juga menjadi kaya, bukan memperkaya diri kita sendiri, tapi kaya dalam hal kebajikan, kebaikan. Mari kita baca 1 Timotius 6, 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya tahu di antara saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan harta di dunia ini. Salah? Oh enggak. Puji Tuhan, bersyukurlah. Tapi Anda diingatkan, ini peringatan 1 Timotius 6, 17 sampai 19. Saya harus menyampaikan peringatan ini karena ini ditulis dalam Alkitab. Peringatannya gimana? Kalau gitu gak usah disampaikan aja Pak untuk orang-orang kaya. Untuk orang kaya, untuk orang miskin, untuk saya, untuk saudara semua ada peringatan, dan itu kita belajar firman Allah. Apa peringatannya? Saudara-saudara, jangan tinggi hati. Beberapa orang kaya sombong, tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Jangan berharap pada kekayaan. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Orang berpikir dengan kekayaan semua beres. Dengan Tuhan semua beres, saudara-saudara. Berharap kepada Allah, jangan kepada kekayaan. Ini peringatan. Peringatkanlah juga agar mereka itu berbuat baik. Hai orang-orang kaya, hai orang-orang yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jangan pernah jemu berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya
dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi. Ini bukan kata pendeta, tetapi ini kata firman Allah yang ditulis mengingatkan kita semua. Berbahagialah saudara-saudara yang kaya di dalam apa yang Tuhan percayakan. Kita diingatkan hari ini, diingatkan kaya dalam berbagi, kaya dalam memberi, suka berbagi, suka dalam berbagai-bagai kebajikan. Kalau Anda lakukan ini, Anda mengumpulkan harta di sorga. Jelas dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini luar biasa. Oh, ini luar biasa. Ini membawa kita, orang-orang yang diberkati secara jasmani, untuk ingat ini dan Anda menabung pahala di sorga. Anda punya harta di sorga. Saudara, jadi kaya juga. Tadi dalam 1 Timotius tadi kaya dalam kebajikan, ada juga kaya dalam kemurahan. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Satu ayat lagi mengingatkan kita, Amsal Soleman 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada pepatah dunia hemat pangkal kaya. Tapi di sini ini kok agak beda ya. Ada yang menyebar harta tambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Memang kadang-kadang firman Tuhan ini kalau mau pakai logika manusia yang terbatas, banyak yang gak bisa mengerti. Tapi percayalah meskipun kita gak ngerti, percayalah, yakinlah, sebab firman Allah itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Ada yang menyebar harta tambah kaya, ada yang menghemat luar biasa tapi terus berkekurangan, selalu berkekurangan. Kita lihat sekarang dari sudut pandang yang selanjutnya. Yusuf menimbun gandum. Ya, menimbun gandum. Saudara-saudara, apa ini? Gandum, makanan, firman Allah. Pada hari-hari terakhir ini kesempatan sangat limpah. Lewat ibadah online saudara bisa dengar, saudara bisa belajar firman Tuhan. Kesempatan ini pakailah, timbunlah gandum itu. Timbunlah firman Allah terus. Tenggelamlah dalam firman. Belajar lagi dalam firman Tuhan. Dalam Keluaran 16 ayat 22 itu, kumpulkan mana 2 gomer. 2 kali lipat mengumpulkan firman. Jangan hemat-hemat, jangan sayang waktu, kumpulkan firman. Bacalah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan setiap dapat kesempatan. Setiap dapat kesempatan. Saya tahu hari ini saudara dapat kesempatan yang luar biasa. Anda sedang mengumpulkan gandum itu. Anda sedang mengumpulkan firman itu. Simpan dalam hati saudara-saudara. Gudang hati ini limpah dengan firman Allah. Bukan limpah dengan kekejian, bukan limpah dengan pornografi, bukan limpah dengan balas dendam dan kejahatan, tapi limpah dengan firman Allah. Haleluya. Kumpulkan. Gereja mula-mula tekun sekali dalam pengajaran firman, pengajaran rasul-rasul. Mari kita baca
Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan Ya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. ya, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam firman Allah, bertekun. Jadikanlah sekalian bangsa murid. Nah, murid itu tekun. Tekun apa? Belajar. Anda murid apa? Murid Tuhan Yesus. Belajar firman Allah. Yang mau belajar firman katakan amin. Haleluya. Timbun gandum, penuh firman, limpah firman. Terus ini kesempatan yang luar biasa. Dimanapun saudara berada, ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan firman. Ada orang yang berkata, bosan saya dengar firman, ulang-ulang bicara tentang itu. Saya sudah hafal, saya sudah mengerti, saya sudah memahaminya. Sejak kecil saya sudah mendengarnya. Jangan pernah meremehkan firman. Jangan pernah bosan sama firman. Amsal Soleman 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bangsa Israel bosan terhadap mana, roti sorgawi. Ada banyak orang juga yang bosan kepada firman Tuhan. Tapi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara yang mendengar firman ini, saya percaya saudara bukan orang yang bosan akan firman. Saudara adalah orang yang rindu. Saudara-saudara adalah orang yang lapar akan firman Allah. Sehingga saudara begitu bergairah, sehingga saudara begitu berapi-api, sehingga begitu saudara bersemangat untuk saudara mendengar firman Allah. Kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Gunakan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Tentunya lewat ibadah-ibadah online yang dilangsungkan di mana-mana, lewat YouTube channel begitu banyak, saudara tetap berdoa dan tetap juga berhati-hati, karena juga ada guru-guru, ada pemberita-pemberita yang mengajarkan hanya untuk menyenangkan telinga, sedap didengar. Itu ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada beberapa orang pada akhir zaman ini, mereka hanya mau dengar yang cocok di telinga saja. Ketika firman Tuhan bicara dengan keras, ini gak cocok. Ketika firman Tuhan menegur, ini gak bisa. Terus kemudian dipalingkan telinganya hanya kepada dongeng-dongeng, dikatakan di sana, mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Tapi saya yakin ketika saudara mendengar ibadah ini, saudara bukan untuk memuaskan telinga saudara, tapi memang betul-betul hati saudara lapar dan terus mengumpulkan gandum itu. Kumpulkan firman Allah itu. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Limpah firman Tuhan itu pasti akan jadi indah. Kalau setiap kali saudara dengar firman, telinga saudara diisi firman, hati saudara diisi firman, pikiran saudara diisi firman, yang keluar dari mulut saudara itu adalah firman yang bisa memberkati banyak orang.
Orang-orang di luar sana butuh firman, butuh kekuatan, butuh penghiburan, butuh nasihat, butuh kebenaran. Alkitab bilang firman Tuhan itu kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari firman, dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita baca ayat terakhir itu, Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini saya mau membawa seluruh umat Tuhan untuk betul-betul cinta akan firman Allah, merasa butuh akan firman Allah. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan yang luar biasa. Sebanyak-banyaknya tampung, kumpulkan dalam lumbung hatimu, kumpulkan dalam hidupmu, masukkan dalam pikiranmu. Dan itu akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk simpan firman-Mu. Langit bumi boleh lenyap, langit bumi boleh berlalu, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Situasi kondisi bisa berubah-ubah, keadaan bisa berubah-ubah, firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari punya satu kerinduan, kumpulkan sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan ini pengajaran firman Allah akan jadi berkat buat saudara-saudara semua. Firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang mengubahkan saya, firman Tuhan yang mengubahkan seluruh umat Tuhan, dan firman yang menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Nyanyikan pujian ini, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita sama-sama. Oh.
ibadah ini, pikiran kami, roh kami boleh dicelihkan. Dan kami berlomba-lomba pada masa kelimpahan ini, kami akan kumpulkan sebanyak-banyaknya firman Allah. Karena gak akan ada yang sia-sia. Ini semua akan jadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami doakan buat bangsa Indonesia. Keadaannya Tuhan memulihkan, Tuhan menolong, Tuhan lepaskan dari kesulitan kesukaran ini. Tuhan tolong supaya ekonomi bangkit, supaya pariwisata bangkit, supaya orang-orang juga yang ada di Indonesia boleh dipulihkan, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Mereka semua boleh sungguh-sungguh merasakan kasih-Nya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini, memberkati kota tempat di mana kami tinggal. Dimanapun kami berada, kota-kota kami penuh damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah namamu. Para perawat, dokter, dan tenaga medis yang lain, kami bersama-sama ingat dan mendoakan. Berkati mereka, tolong mereka. Mereka ada di garda terdepan untuk ikut bersama-sama ambil bagian untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Engkau akan tolong Tuhan para perawat dokter, para tenaga medis, bahkan saudara-saudara kami yang hari ini sedang terpapar COVID-19. Engkau tolong sembuhkan ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih pada hari ini. Kami bersyukur dan di penghujung ibadah kami mohonkan berkat Tuhan dicurahkan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong saudara-saudara hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini masa kelimpahan. Kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Kumpulkan firman Allah. Ada dalam lumbung hatimu sebanyak-banyaknya. Dengan kelimpahan yang ada, firman Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Terima kasih buat segala persembahan saudara. Terima kasih atas dukungan doa saudara-saudara sekalian. Tuhan yang membalas dan Tuhan yang memberkati saudara kembali dengan limpahnya jasmani dan rohani. Shalom.